Teman-teman, nanti diceritakan bahwasanya ketika manusia mau masuk neraka ataupun surga, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu tempat yang sangat luar biasa panasnya. Bahkan diceritakan di dalam sebuah keterangan bahwasanya jarak antara matahari dengan kepala manusia itu cuman antara 1 jengkal saja. Gitu. Coba bayangkan, panasnya sangat luar biasa. Dan kita hidup di padang mahsyar itu bukan cuma beberapa tahun, melainkan ribuan tahun kita lamanya hidup di padang mahsyar. Kita akan kehausan yang sangat luar biasa, manusia akan merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Saking panasnya, saking dahsyatnya panas di padang mahsyar, teman-teman, bahwasanya ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat sampai perutnya, ada yang sampai berenang di dalam keringatnya sendiri. Saking panasnya di padang mahsyar. Dan itu semua tergantung dari amal yang mereka bawa ketika mereka hidup di dunia. Bahkan dikatakan di dalam sebuah keterangan yang lain bahwasanya sampai ada gitu manusia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari padang mahsyar walaupun mereka dikeluarkan ke neraka. Saking apa? Saking panasnya sangat luar biasa di padang mahsyar. Padahal kalau kita kalau merasakan neraka itu, neraka lebih panasnya sangat luar biasa daripada padang mahsyar. Nah, itulah beberapa gambaran bahwasanya di padang mahsyar itu sangat luar biasa panasnya. Namun teman-teman, nanti di padang mahsyar ada beberapa kelompok yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan ini hanya akan terdengar oleh orang-orang yang di dalam hatinya itu tidak menyimpan rasa dendam, yang di dalam hatinya itu tidak saling bermusuhan terhadap orang lain. Di dalam hadis diceritakan bahwasanya Allah berfirman, Ainal mutahabuna bijalali, wahai orang-orang yang di dalam hatinya tidak memiliki rasa dendam, wahai orang-orang yang di dalam hatinya tidak memiliki rasa kebencian, yang di dalam hatinya menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Dan orang-orang yang bisa mendengarkan seruan itu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang-orang yang di dalam hatinya tidak memiliki rasa dendam, yang di dalam hatinya tidak menumbuhkan kebencian terhadap orang lain. Dan orang-orang yang di dalam hatinya menumbuhkan dendam dan orang-orang yang di dunianya suka pendendam, membenci ataupun tidak suka memaafkan orang lain, tidak saling kasih sayang di dunianya, tidak saling menumbuhkan rasa cinta, maka mereka itu semua tidak akan pernah mendengarkan seruan itu. Nah, ketika itu orang yang mendengarkan seruan tadi, orang yang mempunyai hati bersih itu, mereka akan dikumpulkan di dalam satu kelompok yang kemudian Allah berkata, wahai hamba-hambaku yang di dalam hatinya tidak punya rasa dendam, wahai hamba-hambaku yang di dalam hatinya mempunyai rasa kasih sayang, al yauma udilluhum yauma illa dillihi, pada hari ini aku akan naungi kalian semua yang dimana tidak ada naungan selain naunganku. Nah, seketika itu mereka yang di dalam hatinya punya mahabbah, yang saling mencintai, yang tidak punya rasa dendam, ketika itu Allah memberikan naungan terhadap mereka, dan seketika itu rasa panas di dalam padang mahsyar itu hilang. Rasa panas di padang mahsyar itu yang sangat luar biasa hilang sekejap. Kemudian mereka digiring ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka akan minum dari telaga itu, dan barang siapapun yang meminum dari telaga itu, maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Kemudian setelah mereka minum, setelah mereka dari telaga itu, Allah akan memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk diperintahkan untuk segera bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka meluncur ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sedangkan itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang para pendosa melewati padang mahsyar itu membutuhkan ribuan tahun. Sedangkan orang yang di dalam hatinya punya rasa kasih sayang, tidak punya rasa dendam, perjalanan mereka ke surga itu dikatakan di dalam sebuah keterangan seperti jarak antara waktu duhur ke waktu asar. Itu saking cepatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meluncur ke surganya Allah Subhanahu wa taala seperti kilat dan tidak ada hambatan sama sekali. Nah, teman-teman, jika kita ingin menjadi bagian dari kelompok tadi, kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tadi, maka ketika ada orang yang mencaci kita, menghina kita, mendengki kita, membenci kita, orang yang kurang ajar sama kita, orang yang dolim sama kita, maka langkah pertama adalah memaafkan mereka. Jika kita ingin mendapatkan naungan
nanti di padang mahsyar. Maafkan semua kesalahan kebencian mereka terhadap kita. Dan salah satu manfaat ketika kita memaafkan kesalahan mereka, kesalahan orang lain terhadap kita, maka dikatakan di dalam sebuah keterangan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada seseorang yang mencari-cari aibmu atau menjelek-jelekanmu dengan aib yang memang ada pada dirimu, maka janganlah kamu membalasnya dengan aib yang kamu ketahui yang ada padanya, maka pahalanya untukmu dan dosanya untuk dia. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita apabila dibenci, dihina ataupun dicerca oleh orang lain, yaitu dengan memaafkan, mengajarkan kita untuk memaafkan. Salah satu manfaatnya adalah dengan kita memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut, dan secara perlahan dosa-dosa yang ada pada diri kita akan dipindahkan terhadap orang yang memfitnah kita, mencaci kita. Dan lumayan juga gitu, daripada kita menyimpan dendam terhadap orang yang hanya akan menjadi penyakit hati di dalam diri kita, yang hanya akan menjadi beban kita, lebih baik kita maafkan. Selain mendapatkan naungan kelak di akhirat, kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut dan akan mengurangi dosa yang ada pada diri kita gitu. Itulah manfaat dari memaafkan terhadap orang yang membenci kita, terhadap orang yang memfitnah kita, orang yang mendolimi kita. Jadi teman-teman, langkah pertama adalah memaafkan mereka. Dan untuk balas dendam yang terbaik yang kedua adalah dengan mendoakan orang yang menyakiti kita, membenci kita, memfitnah kita, mendoakan orang yang mendolimi kita. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika kita mendoakan orang lain, orang yang tidak ada di depan kita, di mana orang itu juga membenci kita, orang itu mendolimi kita, memfitnah kita, kemudian kita doakan yang terbaik untuk mereka, maka pada hari itu juga malaikat akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkan doa orang tersebut. Jadi malaikat akan memohon kepada Allah untuk cepat mengabulkan doa orang yang didolimi itu, orang yang dibenci itu. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan mereka, yang dimana orang itu kurang ajar terhadapnya, orang itu membenci terhadapnya, orang itu mendoliminya. Itulah doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga akan memohon supaya orang itu, orang yang terdolimi itu mendapatkan terlebih dahulu dari apa yang mereka doakan. Jadi misalkan kalau kita didolimi kemudian kita mendoakan yang terbaik untuk mereka, maka sebenarnya doa itu akan kembali pada diri kita sendiri, karena malaikat akan memohon untuk mendahulukan pengkabulan terhadap orang yang mendoakannya. Karena itu teman-teman, guru-guru kami mengajarkan bahwasanya ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang yang mencaci kita, memfitnah kita, mendolimi kita, maka itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan emas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang membenci kita, maka doakan supaya beliau masuk surga, supaya beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Doakan supaya beliau tidak masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau doakan supaya beliau mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya doa itu akan kembali kepada kita. Dan insya Allah doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yakin setiap kata yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, yang pada artinya itu bukan sembarangan kata-kata, bukan cuman argumen yang tidak ada artinya. Tugas kita adalah mengamalkan dan meyakini. Dan walaupun kita tidak mendapatkan keberhasilan di dunia, tetap kita akan mendapatkan kemenangan nanti di akhirat. Karena kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tidak ada dendam, dengan hati yang tidak memiliki rasa kebencian terhadap orang lain. Dan di surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang seperti itu gitu. Walaupun kita di dunia tidak mendapatkan apa yang kita mau, setidaknya kita punya surganya Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman gitu, orang yang mendolimi kita mengambil hak kita, maka kita diperbolehkan untuk menuntut orang tersebut gitu. Untuk menuntut ke mahkamah contohnya, itu diperbolehkan kalau memang dia mengambil hak kita. Dan jika hak kita itu tidak kembali kepada kita, tidak dimiliki lagi oleh kita, maka kita tidak boleh menumbuhkan rasa dendam. Kita tetap memaafkan dan tidak boleh menumbuhkan rasa dendam. Tetap kita sebagai orang yang beriman, doakan mereka, doakan yang terbaik, doakan semoga Allah menyadarkannya, doakan supaya beliau menjadi
menjadi orang yang lebih baik gitu. Doakan supaya beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sama sekali menumbuhkan rasa dendam, benci ataupun sesuatu yang menyakiti terhadap orang tersebut gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan hati yang bersih, menjadi orang yang selalu mendapatkan hati yang tidak dipenuhi dengan rasa dendam, hati yang tidak dipenuhi rasa kebencian. Semoga materi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.